contoh berikutnya ya, contoh 2. Tentukan nilai stasioner dan interval naik, turun, atau belok dari fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurangi 4/3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Oke, kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama, kita pakai syarat stasioner dulu ya. Syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya. Turunan pertamanya adalah ini jadi berapa? 4-nya turunkan ke depan ya. Jadinya adalah x pangkat 3 dikurangi, ini 3-nya diturunkan ke depan, dibagi dengan 3 habis, jadi 4x pangkat 2, pangkatnya kurang 1 ya. Ditambah, ini juga turunkan ke depan, 2-nya ke sini, jadi dikalikan 2, jadi 4x. Ini pangkatnya kurang 1, jadi 4x pangkat 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ini kita faktorkan, sini ada x, berarti kita keluarkan sini tinggal x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Oke, ini ada x, kemudian ini bisa kita faktorkan lagi, ini menjadi x min 2, x min 2. Berarti di sini ada 3 variabel yang bisa kita cari nilainya. Yang ini x-nya sama dengan 0, yang ini x sama dengan 2, yang ini x sama dengan 2. Ini namanya akar kembar, seperti ini. Saya sudah belajar di kelas 10. Oke, setelah itu kita buat garis bilangannya. Di sini ada 0, kemudian di sini ada 2. Ya. Kemudian kita ambil sembarang titik uji. Misalkan ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, karena sudah belajar kan ya. Bagaimana cara melukis garis bilangan, menggambarkan garis bilangan. Kita ambil sembarang titik uji namanya. Setelah 2, misalnya kita ambil 3. 3 masukkan ke sini, 3 kurang 2 positif 1, 3 kurang 2 positif 1, di sini 3. Semuanya dikalikan jadi positif. Antara 0 dan 2, misalkan kita ambil 1. Sini 1 kurang 2 minus, 1 kurang 2 minus, min kali min plus kali plus, nah positif gitu. Kemudian kita ambil lagi sebelum angka 0, berarti kurang dari 0, minus 1, berarti sini minus 1, sini minus 1 minus 2 minus 3, ini berarti ini minus 3, minus 3 kali minus 3 plus 9 kali minus 1, berarti sini negatif. Berarti kondisinya adalah di sini kurvanya turun, kemudian naik, kemudian dia naik lagi. Nah, seperti ini. Artinya di sini dia turun, kurva ini turun. Di saat berarti ini x-nya ini turun ya, ini turun. X-nya lebih kecil daripada 0, sini turun. Gitu. Kemudian dia naik. Nah, ini berarti kondisinya dia naik. Naiknya di sini saat lebih besar dari 0 sama lebih besar daripada 2. Berarti kalau gitu kita ambil yang dari awal. Berarti ini adalah x lebih besar daripada 0. Kemudian ini stasioner. Nah, ini stasionernya apa? Ini stasionernya adalah stasioner minimum. Minimum. Yaitu di x sama dengan 0. Kemudian berikutnya lagi, ini adalah, nah yang ini adalah stasioner juga. Tapi ini stasionernya adalah belok. Ya, kenapa belok? Karena di sini naik lagi. Tadi saya sudah singgung di kurva awal, ada kondisi di mana kurva naik, kemudian naik lagi. Nah, biasanya stasionernya belok atau turun lagi. Biasanya stasionernya juga belok. Ya, ini belok, berarti ini beloknya di x ya sama dengan 2 gitu. Sekarang kalau yang ditanya nilai stasioner, berarti saat x sama dengan 0, berarti kalau kita substitusi ke sana f0 sama dengan, kita masukkan ke sini, ini jadinya 0 kurangi 0 tambah 0. Saat f0 berarti nilai stasionernya 0. Kemudian saat x-nya sama dengan 2, berarti nilai stasionernya berapa di sini? Ini berapa nih? 2, 16. 16 bagi 4. Kemudian 4 dikurangi berapa tuh? 8 kali 4 32 per 3 ya. 32 per 3 ditambah masuk ke sini berarti 4 kali 8. 12 dikurangi
32/3. Ini 12 kali 3, 36. 36 kurangi 32, 4. Oke, jadi ini adalah 4/3. Jadi pada saat stasioner minimum X sama dengan 0, nilainya adalah 0. Pada saat stasioner X sama dengan 2, maka nilai stasionernya adalah sama dengan 4/3. Berarti namanya titik belok. Berarti titik beloknya di X sama dengan 2, Y sama dengan 4/3. Kalau ini dia minimum di X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi titiknya adalah 0,0. Kalau yang ini titiknya adalah 2,4/3. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian cara yang kedua. Kalau cara yang kedua, kalau ditanya interval naik turun kemudian stasioner, maka kita harus bisa menggunakan caranya satu persatu. Kalau syarat naik, nah ini kita buat seperti ini aja ya. Oke, syarat naik berarti f aksen x lebih besar daripada 0, gitu. Ya kan? Kita bisa masukkan di sini turunannya tadi berapa? X pangkat 3 kemudian dikurangi 4x kuadrat plus 4x lebih besar daripada 0. Gitu. Kemudian kita keluarkan sininya x kuadrat min 4x plus 4 lebih besar dari 0. Kita buat sama dengan 0 dulu. Biasanya seperti itu kalau untuk mencari harga pembuat nolnya. Berarti ini jadinya x kuadrat min 4x plus 4. Gitu kan? Jadi ini x-nya sama dengan 0. Nah, kalau ini berapa tadi bentuk faktorannya? X min 2 ya. Jadi ini x-nya sama dengan 0, ini x-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 2. Gitu. Oke, untuk syarat naik berarti kita buat garis bilangan sebenarnya hampir sama ya. Kita buat garis bilangan di sininya 0, sini 2. Kita ambil sembarang titik uji sama tadi ya. Di sini kita buat sama aja seperti ini, jadi plus min. Kalau dia lebih besar dari 0 berarti ini nah sini semua kan? Gitu. Berarti syarat naik X lebih besar daripada 0 gitu. Kalau misalkan syarat turun berarti F aksen X lebih kecil daripada 0. Kalian buat seperti ini juga, tapi dia nanti kurang dari 0. Nah, kalau syarat turun ininya sini 0, sini 2 plus min, kita ambil yang ini yang negatif karena ini lebih kecil. Berarti syarat turun berarti sini x-nya lebih kecil dari 0. Gitu. Kemudian kalau ditanya stasioner. Nah, kalau stasioner berarti ya ini tadi. Ya, kalau stasioner yaitu di f aksen x sama dengan 0. Tadi ini kita buat sama dengan. Berarti di x-nya sama dengan 0 dan di x sama dengan 2. Tapi jenisnya seperti apa? Nah, ya. Jadi ini untuk menentukan stasioner tadi x-nya sama dengan 0, x sama dengan 2 ya. Jadi tinggal kita buat sama dengan aja. Cara penyelesaiannya sama seperti ini. Nah, sekarang untuk menentukan jenisnya. Berarti jenis stasionernya kita pakai turunan kedua. Turunan kedua berarti di sini jenis stasionernya adalah f double aksen x. Oke, kita turunkan dulu dari sini jadi berapa nih? Kalau kita turunkan jadinya 3x kuadrat min 8x plus 4 ya. Kita substitusi f double aksen untuk x-nya 0. Berarti 0 kurangi 8 kali 0 tambah 4. Oke, di sini 4 ya. 4. Oke, 4 itu berarti lebih besar daripada 0. Berarti dia minimum. Gitu. Jadi stasionernya. Ya, coba lagi f double aksen x-nya berapa tuh tadi? 2. Masukkan ke sini. 4 kali 3, 12 kurangi berapa tuh? 8 kali 2, 16 lah. 12 kurangi 16. 12 kurangi 16 tuh berarti min 4. Min 4 tambah 4 tuh 0. Gitu. Jadi kalau ini kan f double aksen x-nya berarti sama dengan 0. Berarti kalau ini adalah jenisnya belok. Nah, seperti itu. Jadi di sini bisa kita simpulkan
ya bahwa cara untuk menentukan nilai stasioner interval naik, turun, dan belok itu bisa dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan tadi ya garis bilangan di sini. Sebenarnya itu lebih mempermudah ya. Sini udah ketahuan sebenarnya. Ini ada kondisinya dia saat turun, kemudian kondisinya saat dia naik, kemudian dia stasioner, dan dia kondisinya saat stasioner minimum dan belok gitu ya. Nah kalau cara yang kedua itu dia satu-satu ngerjainnya gitu ya. Walaupun sebenarnya udah mencakup semua. Itu syarat naik itu adalah f(x) lebih besar daripada 0 ya. Ini kita buat sama dengan dulu karena untuk mencari harga pembuat nolnya dibuat sama dengan dulu. Ya, syarat naik berarti lebih dari, berarti ngambil yang positif. Berarti ke arah sana. Berarti x-nya lebih besar daripada 0. Syarat turun ya, sama ini ya tandanya min plus plus. Kita ambil yang negatif. Itu berarti x-nya lebih kecil daripada 0. Kalau stasioner berarti di saat x sama dengan 0 aja dan x sama dengan 2. Sementara jenis stasionernya itu bisa dengan menggunakan cara turunan kedua. Kita turunkan dari sini, turunan ini sudah turunan pertama, turunkan lagi jadi seperti ini. Kita substitusi saat x sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya 4. Ya, 4 lebih besar dari 0 berarti dia akan minimum di x sama dengan 0. Ini hanya untuk penentu maksimum atau minimumnya saja. Nah, kemudian kita masukkan lagi untuk x sama dengan 2, substitusi lagi ke turunan kedua. Didapat sama dengan 0. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti dia jenisnya adalah belok. Gitu ya. Jadi belok di x sama dengan 2. Nah, sama ya ini ya. Nah, ini sama. Gitu. Kalau ditanya nilai stasioner ya tinggal substitusi saja. 0 dan 2 ini kita substitusi ke fungsi awal. Ini sudah dijawab di sini. Nah, jenisnya ini sudah kita substitusi ke fungsi awal. Jadi kalau saat x-nya sama dengan 0, maka nilainya 0. Saat x-nya sama dengan 2, maka nilainya adalah 4/3. Gitu. Jadi, bisa kita simpulkan, nilai stasioner itu adalah saat x-nya 0, nilainya 0. Saat x-nya tadi 2, nilainya adalah 4/3 nilai stasionernya. Jadi 0 dan 4/3. Kapan dia naik? Naik saat x-nya di sini lebih besar daripada 0. Kemudian kapan dia turun fungsinya? Saat x lebih kecil daripada 0. Dan kapan dia stasioner? Dia stasionernya jenisnya minimum saat x sama dengan 0. Dan dia jenisnya stasioner belok pada saat x sama dengan 2.